Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen mau kemana? Rapi banget. Ya Bung Alfian, tergantung Bung Alfian mau kemana. Ya Bung Alfian, ini ada berita yang bisa dibilang gimana ya Bung Alfian ya? Fakta, tapi kayaknya bakal diabaikan oleh pemerintah. Jadi gini Bung Alfian, diberitakan oleh kumparan.com di dalam Instagramnya, Shinyi tak masuk 10 perusahaan kaca terbesar di dunia. Nah ini kan unik nih Bung Alfian. Kalau kita baca komentar Bung Alfian, jadi Shinyi yang akan merampas tanah warga Rempang ini, kalau baca komentar ada yang menyebut Shinyi ini pernah ditolak oleh Kanada Bung Alfian. Nah, terus netizen juga ada beberapa yang saya baca komentarnya. Ternyata ya memang Shinyi ini bukan perusahaan bagus. Banyak yang mencurigai. Nah, ini ada juga yang ingin saya tanyakan berdasarkan di komentar juga Bung Alfian. Loh, kok mau bangun pabrik misalkan atau mau melakukan investasi kok nyiksa dan kok membohongi rakyat? Ini bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Yang pertama mari tengok ada sebuah channel off the record yang dimiliki oleh teman-teman FNN ya. Iya. Nah, atau yang jelas Arsubeno Arif. Hersubeno. Ya. Dia nulis dalam thumbnailnya itu Bahlil Ngibul. Nah, itu perlu diketahui bahwa memang keberadaan daripada pabrik kaca ini memang menimbulkan tanda tanya. Apakah dia merupakan kamuflase atau merupakan sebuah penamaan asal-asalan yang sebenarnya itu hanya alat untuk legitimasi secara kelembagaan unit usaha bisnis yang kalau bahasa orang Sumatera Barat akan mengaca-ngaca. Mengaca-ngaca itu jadi bikin kacau, bikin berantakan dan merusak. Sekali lagi untuk Shinyi merupakan sebuah kelembagaan unit bisnis yang konon pernah juga ditolak di Gresik. Ya, dia pernah punya kemauan membangun dan ditolak. Sekali lagi buat masyarakat, ini sebetulnya adalah penegasan buat kita bahwa peruntukan yang berubah-ubah, peruntukan yang kemudian menyalahi kesepakatan yang pernah dibuat sejak tahun 2001, 2004, ini harus ditolak demi hukum bahwa pemerintah mestinya menunjukkan pemihakan kepada masyarakat, bukan malah ikut berkolaborasi dengan perusahaan asing yang tidak jelas status dan eksistensinya, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada bentuk-bentuk yang menurut saya persis seperti perlakuan operasi Kempetai, operasi Rodi atau Romusa, atau bentuk-bentuk eksekusi militer, eksekusi bersenjata, eksekusi aparat yang menurut saya harus segera disadari dan segera dibatalkan. Pesan saya, pejabat kepolisian, petinggi tentara, Anda adalah aparat negara, bukan aparat orang yang ingin memenangkan keperluan politiknya. Yang jelas, Rempang adalah sebuah bentuk operasi VOC yang dimainkan di tahun 2023. Iya, Bung Alfian. Cara ngemisnya Bahlil itu sangat terlihat Bung Alfian, kalimat-kalimat yang dimunculkan. Salah satunya adalah dari CNN Indonesia Bung Alfian. Jadi Bahlil sebut RI warga rugi besar jika Shinyi batal investasi di Rempang. ini kan gombal ya Bung Alfian kalau menurut saya. Nah Bung Alfian, coba kita baca berita dari kumparan tersebut. Perusahaan Cina Shinyi Group disebut-sebut dalam konflik di Pulau Rempang. Shinyi digadang bakal berinvestasi 381 triliun. Meski rencana investasi diwarnai konflik, pemerintah tak ingin Shinyi lepas dari Indonesia. Berdasarkan penelusuran kumparan, sejauh ini sejumlah sumber tak mencatat Shinyi sebagai pabrik kaca terbesar di dunia. Dikutip dari Insider Monkey, produsen kaca terbesar paling atas adalah Kyocera Company yang berbasis di Kyoto, Jepang. Data Statista juga mengungkap deretan perusahaan kaca terkemuka di seluruh dunia, namun tak memuat nama Shinyi. Sama Bung Alfian kayak kereta cepat waktu itu. Awalnya dari Jepang kemudian ke Cina. Nah Bung Alfian, ini ada yang unik dari angkanya ya. Kan
gombalannya sini itu akan berinvestasi 389,1 triliun. Lah, kita kan punya angka juga Bung Alfian yang mendekati, yaitu 369 triliun yang diketahui oleh Mahfud MD. Itu udah pakai duit dari itu aja, nggak usah dari sini. Bagaimana respon Bung Alfian? Ya, yang jelas untuk Pak Bahlil ya, Pak Bahlil kelihatannya dalam sebuah media TikTok ya, Anda membuat sebuah video tentang Aliansi Pemuda Melayu ya, dengan gestur Anda yang menurut netizen itu orang yang tidak tulus. Itu kan dikomentari oleh netizen adanya penampakan seperti itu. Lalu Pemuda Melayu itu pun menurut beberapa kawan-kawan aktivis di Batam maupun di lingkar Melayu itu tidak dikenal itu anak tuh siapa, anaknya siapa tuh orang ya kan. Tahu-tahu muncul sebagai orang yang berpendapat bahwa kami sudah begini. Mungkin yang lebih real Abang Long ya, Abang Long itu mungkin lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kok pemerintah merasa rugi tapi sebenarnya rakyat yang rugi. Jadi yang mau untung ini sebenarnya saya pikir ini menarik bagaimanapun dari saya sebagai orang yang aktif dalam pergerakan secara nasional, secara kemasyarakatan dan gerakan Islam, tentunya saya ingin mengatakan bahwa proses eksekusi yang direncanakan tanggal 28 bulan September 2023 itu ya sebaiknya dibatalkan saja demi rakyat, demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi kegembiraan, demi pembuktian bahwa ada itikat baik bahwa negara ini adalah negara yang membela rakyatnya, bukan membela tetangga atau membela tamunya, yang apalagi perusahaan yang nggak jelas statusnya. Bahkan nggak dilacak, nggak ketemu tuh sinyi itu pabrik kaca atau ongol-ongol atau berkaca-kaca. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, kan kalau di TV-TV yang membahas politik atau membahas pilpres, itu di pojok kanan atasnya ada tulisan Bung Alfian, 100 sekian hari itu akan memulai pemilu atau pencoblosan. Nah, sedangkan warga Rempang dari hari ini tanggal 25, 3 hari lagi mereka akan diusir, dikosongkan, bahkan kita tidak akan tahu nasib mereka. Jadi apa pesan Bung Alfian untuk seluruh warga Melayu dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia? Silakan Bung Alfian. 3 hari lagi berarti 3 malam ini kita akan sholat malam, kita akan berdoa, dan kita akan memohonkan tangan Allah lebih kuasa daripada tangan-tangan Palu Arit, tangan-tangan bintang merah, tangan-tangan bintang David. Artinya sebagai kalimat statement akhir saya sebagai seorang warga negara Indonesia yang bernama Alfian alias Alfian Tanjung menyatakan bahwa proses eksekusi itu harus dibatalkan demi amanat penderitaan rakyat, harus dibatalkan demi kesejahteraan rakyat, harus dibatalkan demi Undang-Undang Dasar 1945 dan dibatalkan demi pembuktian bahwa saudara yang mengurus negara lebih membela warga negaranya ketimbang para investor yang mereka tidak ada ujung pangkalnya. Dan yang kelima, Allah akan menunjukkan kuasanya. Dan saya punya pesan penegasan buat teman-teman yang ada di Rempang, selama masih bisa layar terkembang, pantang surut ke belakang. Terus bergerak, dan jangan pecah. Jangan ada yang menjadi kelompok-kelompok yang masuk angin, kelompok-kelompok yang mendapatkan gula-gula dari para kaum imperialis, kolonialis, bintang merah dan Palu Arit itu. Dari saya, selamat berjuang, batalkan proses pengusiran warga Rempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.